Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Fauzi, guru pendidikan agama Islam dari SMA Negeri 1 Dayakolot. Saya adalah mahasiswa PPG periode 4 tahun 2025, asal LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 520511930 dan nomor peserta PPG 3204960014131. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran di kelas 11 fase F dengan materi tentang cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menjaga aib orang lain. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan metode problem based learning. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini hari yang cerah, di mana kita juga bersama-sama dalam pembelajaran PAI ya, PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerja. Dan juga di minggu kemarin kita sudah menyelesaikan bab pertama yang berjudul apa minggu kemarin? Berpikir kritis dan mencintai iptek. Dan hari ini kita akan masuk ke bab 2. Namun sebelum itu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Aditya Nurpadila hadir. Anissa Aulia hadir. Anissa Sabaria hadir. Wanda Nurul hadir. Yani Mulyani hadir. Alhamdulillah. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir hari ini. Semoga yang 3 orang ini bisa hadir di kemudian hari dan kita semuanya masuk ke dalam full tim ya, kelas 11-10. Ya. Sekarang kita masuk di materi bab 2 tentang bukti beriman. Ada submaterinya 4. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran pada bab 2 ini, yang pertama adalah kita dapat menganalisis cabang-cabang iman yang berkaitan dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Lalu nanti kita akan presentasi. Nanti dibagi kelompok ya, sudah kan dibagi kelompok? Sudah ada nama-nama kelompoknya. Nanti kita akan bagi 4 kelompok dan satu kelompok membahas satu submateri yang ada di sini. Terus membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Nah, kalau yang ketiga ini adalah kalian bisa
merealisasikan atau mengaplikasikan dari keempat submateri ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penerapan pembelajaran kita agar lebih bermanfaat gitu. Jadi kita memanfaatkan materi atau pelajaran yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Mau sekarang, mau besok dan seterusnya, semoga ini menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya. Kita tadarus dulu Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Langsung ke ayat 12 Quran surat Al-Hujuratnya. Langsung. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu kasiram minaz-zon. Kita lebih apa ya? Saya pengen mengulang kembali tentang apa yang kita bahas di pelajaran bab 1, yaitu tentang tajwidnya. Ayo. Masih ingat kan tajwid apa? Masih. Apa tajwid teh? Hukum bacaan dalam Al-Quran. Coba kita telaah sedikit demi sedikit. Hukum tajwidnya apa? Mad zaid. Ya ayyuhallazina amanu A-nya di sini apa? Mad badal. Amanu aufu bil uqud. Madlayin bil uqud. Qala kalau bahimatul an'ami izhar, nunnya dibaca jelas. Illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi. Alif lam samsi wa antum ikhfa, betul. Inna gunna. Dua ayat ini adalah ayat yang sebagai gambaran materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Quran surat Al-Maidah ayat 1 kira-kira tentang apa? Kira-kira tentang apa? Quran surat Al-Maidah ayat 1. Yang punya Quran silahkan boleh dibaca Quran terjemahnya. Kira-kira Al-Maidah ayat 1 tentang apa? Ada kata aufu bil uqud. Aufu tentang memenuhi janji. Kalau Quran surat Al-Hujurat ayat 12 kira-kira tentang apa? Ya ayyuhallazina amanu ikhtanibu katsiran minadh-dhanni. Zon, apa zon itu? Zon, husnuzon, suuzon, prasangka. Inna ba'da zonni ismun, sesungguhnya dari sebagian zon atau prasangka itu adalah ismun, dosa. Nah, coba lihat selanjutnya. Ada 4 gambar. Ada 4 gambar yang perlu kita analisis berkaitan dengan nanti materi yang akan dibahas. Kira-kira gambar pertama 2.1 tentang apa judulnya? Berkaitan dengan gambar apa kira-kira? Mengerjakan tugas tepat waktu.
Tugas nomor 2, gambar 2.2 tentang apa? Kok gambarnya orang lagi baca sama lagi sholat sih? Maksudnya naon? Maksudnya apa? Bersyukur nih. Maksudnya apa? Salah satu bukti bersyukur beribadah, atau kita menggunakan badan kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu aja, yaitu kesehatan. Kita menggunakan badan yang sehat ini untuk beribadah. Dengan kisah ini atau dengan artikel ini nanti kita sambungkan dengan materi atau dengan bahasan kita saat ini. Gitu. Saya kasih waktu 5 menit kalian untuk membaca artikel ini. Silakan. Nanti saya akan tunjuk kalian untuk menjelaskan dari artikel ini. Coba Muhammad Hizkia. Silakan ke depan. Jadi kita. Jadi setelah saya baca, pokoknya inti dari menyebarkan salam yaitu kita harus saling menyebarkan salam, seperti misal ada orang yang tidak kita kenal, kita harus memberikan salam gitu. Maupun orang yang kita kenal atau maupun kita tidak kenal, kita saling memberikan salam. Tujuan ini mewujudkan agar keselamatan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Saya mau Salpa Nur Sakinah, silakan Salpa. Sedikit menjelaskan tentang artikel ini, lalu hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari. Ya semuanya. Dari yang sudah tadi saya baca, jadi menyebarkan salam ini, lalu kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, setahu saya itu kaitannya dengan memenuhi janji. Nah, karena pengertian dari memenuhi janji sendiri di sini kan itu menjadi bagian dari akhlak yang terpuji. Nah, begitupun dengan menyebarkan salam. Menyebarkan salam termasuk pada akhlak yang terpuji. Lalu kaitannya dengan mensyukuri nikmat. Tahu saya di sini kaitannya itu mensyukuri nikmat itu kan jadi mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah seperti kesehatan kita dan lisan kita juga. Jadi kita mensyukuri kesehatan itu untuk mengucapkan dan menyebarkan salam. Nah itu kan mendapatkan pahala. Jadi itu menyebarkan kebaikan. Kebaikan dari aib yaitu Tuhan, dari kebaikannya kebaikan. Iya, sip. Terima kasih Salpa Nur Sakinah. Beri tepuk tangan buat Salpa. Jawabannya sudah bagus. Dari Hizkia sama Salpa, jawabannya sudah bagus. Berkaitan dengan artikel ini, hubungannya apa dengan materi kita yang 4 materi itu? Nah, kalau secara keseluruhan sesungguhnya dari artikel ini adalah bahwa 4 materi ini semuanya mengajak kepada kedamaian. Dengan memenuhi janji, kita bisa berdamai dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa memenuhi janji, apa yang akan terjadi? Marah, dendam, ingkar kan gitu. Kalau kita bisa menjaga lisan, kira-kira akan ada permusuhan nggak kalau kita bisa menjaga? Nggak akan. Itulah salam. Kalau kita bisa bersyukur dengan nikmat Allah, bisa berdamai, kitanya bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini, damai nggak hatinya? Tentram nggak hatinya? Tentram. Tapi kalau orang yang kufur tidak bisa bersyukur, malahan melihat badan kurus, melihat badan gendut, dia tidak bisa bersyukur, kira-kira damai nggak hidupnya? Tentram nggak? Enggak. Itu makanya berhubungan dengan menyebarkan salam ini. Oh, satu lagi, menutupi aib orang lain. Kalau kita bisa menutupi aib orang lain, itu damai insya Allah. Kalau kita tidak bisa menutupi aib orang lain, maka akan terjadinya yang namanya apa? Adu domba. Kira-kira gitu. Iya, tidak bisa berdamai, saling dendam, saling hina,
saling merendahkan, nanti akan terjadi seperti itu. Nah, makanya dari menyebarkan salam ini atau dari dalam artikel ini sudah sepatutnya kita sesama umat muslim atau lebih luasnya sesama umat beragama sudah seharusnya saling menyebarkan salam. Begitu teman-teman. Silakan kalian dibagi 4 kelompok. Kelompoknya sudah ada kan? Boleh kalian sekarang duduk per kelompok. Sudah selesai semuanya duduk per kelompok? Nah, sekarang saya konsepnya mau berbeda saja. Enggak mau kalian hanya sekedar membaca, enggak mau kalian hanya sekedar mendiskusikan semua itu, tapi saya mau kalian membuat sejenis mind mapping agar lebih mudah kita menyusun materi apa yang akan kita sampaikannya gitu ya. Silakan. Kelompok 4. Tentang apa kelompok 4? Di depan saja biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si menutupi aib orang lain adalah sikap atau perbuatan yang menjaga atau tidak menyebarkan kesalahan atau keburukan dari orang lain tersebut. Kelompok 1, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bersikap ketika mengetahui kekurangan atau kesalahan orang lain? Sebaiknya mungkin kita lebih baik menutupi aib dari orang lain tersebut gitu. Jadi kita tidak menyebarkannya agar menjaga kerukunan antar teman gitu, tidak saling menghayah-menghapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ada pengertian yang akan dibacakan oleh Aditya. Nah, jadi di sini pengertian menjaga lisan adalah sikap berhati-hati dalam berbicara dengan mengendalikan ucapan kita kepada orang lain agar tidak menyakiti perasaan atau hati orang lain saat kita berbicara. Contoh nyata di lingkungan masyarakat yang akan dibacakan oleh Aditya lagi. Nah, jadi ada contoh nyata di masyarakat itu tentang memelihara lisan. Memelihara lisan di masyarakat itu sangatlah penting karena saat berbicara dengan tetangga kita haruslah mengungkapkan kata-kata yang sopan agar tidak menyinggung perasaannya. Dan jika mendengar kabar yang belum tentu benar, alangkah baiknya kita untuk tidak menyebarkannya karena itu bisa saja menjadi fitnah. Apa fitnah yang keluar dari lisan lebih kejam dari pembunuhan dan apa hikmah di balik peringatan ini? Terima kasih. Jadi izin menjawab ya. Kenapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Karena hanya dengan fitnah saja itu bisa menghancurkan hidup orang lain sampai dia itu lebih baik mati daripada mengalami hal tersebut. Misal kayak fitnah di fitnah kalau dia itu misal contohnya kayak ya difitnah mencuri, difitnah membunuh, itu kan jatuhnya nanti dia bakal hancur ya hidupnya. Jadi mentalnya juga bisa hancur gitu. Udah cukup, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, janji dalam bahasa Arab adalah akad, yakni akad, akidah, dan akad nikah. Sedangkan menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang erat, sehingga janji adalah merupakan kewajiban dan tanda seorang itu beriman atau tidaknya. Dan ada Alhamdulillah 4 kelompok sudah presentasi hari ini dan kita semua sudah membahas dari keempat materi ini. Kira-kira Cung yang mau menyimpulkan materi ini, Cung, siapa? Kesimpulan dari materi yang sudah
kami bahas adalah bahwa memenuhi janji ini adalah perintah Allah, wajib dan harus dilaksanakan. Memenuhi janji itu adalah bentuk kewajiban. Seperti yang Allah sebutkan tadi, disebutkan Quran surat Al-Isra. Tadi yang kita baca pun Quran surat Al-Maidah. Aufu, apa tadi ayatnya? Aufu bil uqud, maka penuhilah janji, akad, ikatan. Terus memelihara lisan, kesimpulan dari kalian tentang memelihara. Kita harus menjaga lisan kita agar kita terjauh dari dosa dan juga agar kita bisa menjaga hubungan baik dalam masyarakat atau enggak dalam keluarga. Nah, dalam menjaga lisan pun ini adalah salah satu kewajiban. Dari keseluruhan materi ini, kita dapat mempelajari bahwa memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menutup aib adalah keseluruhan dari perintah-perintah Allah untuk meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan. Ada dalil-dalilnya yang menguatkannya kan? Ada hadis-hadis Rasul yang emang ini menjadi tauladan bagi kita semua. Nah, maka dari itu saya harap dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya kalian bisa menerapkan kegiatan atau materi ini. Nggak perlu langsung, tapi secara bertahap, sedikit demi sedikit. Gitu. Rasulullah juga dulu berdakwah nggak langsung kok, nggak langsung memerintahkan, nggak langsung bagaimana, enggak. Tapi bertahap dari mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu dakwah secara terangan dari awal. Selanjutnya adalah informasi untuk kegiatan selanjutnya, bahwa minggu depan saya informasikan akan ada tes bab 2. Jadi kalian siap-siap untuk membaca tes itu, membaca materinya, dan pasti semuanya akan keluar ya. Silakan semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Subhanaka siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.